Kita sering banget mikir kalau pertempuran yang mengubah dunia itu pasti mulainya dengan ledakan besar. Padahal seringkali justru nggak gitu. Awalnya cuma dari bisikan, dari ancaman, pergeseran-pergeseran kecil yang kelihatannya sepele, sampai akhirnya perang jadi satu-satunya jalan. Nah, inilah kisah di balik salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah. Oke, jadi di sini kita akan telusuri barang-barang jalan yang penuh liku ini. Kita akan lihat gimana serangkaian kejadian satu persatu perlahan-lahan membangun tensi sampai akhirnya meledak dalam Perang Badar. Jadi, pertanyaannya apa sih pemicunya? Kok bisa sebuah komunitas yang tadinya cuma bisa sabar menahan penindasan, tiba-tiba berubah jadi sebuah kekuatan yang siap mengangkat senjata? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang akan kita bongkar sama-sama. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita ngomongin soal parang dan pedang, kita harus paham dulu apa sih yang sebetulnya mereka perjuangkan. Dan semuanya itu dimulai di sini, di Madinah, dengan sebuah mimpi untuk membangun masyarakat yang damai dari nol. Coba deh kita lihat kehidupan mereka di tahun pertama. Fokusnya tuh satu, membangun. Ada momen-momen bahagia, seperti pernikahan dan kelahiran bayi pertama yang langsung mematahkan fitnah. Ada juga momen duka saat kehilangan salah satu pemimpin penting. Dan ada juga momen spiritual, waktu menyempurnakan ibadah. Jelas banget kan, ini tuh komunitas yang mau membangun kehidupan, bukan cari gara-gara. Bahkan cara identitas spiritual mereka lahir, itu dari sesuatu yang indah banget. Azan, panggilan sholat itu, asalnya bukan dari perintah yang kaku dan keras, tapi dari sebuah mimpi. Seorang sahabat memimpikan kata-katanya, Nabi Muhammad mengonfirmasinya, lalu memilih Bilal yang suaranya paling merdu untuk jadi muazin pertama. Dengerin deh arahan dari Nabi Muhammad waktu itu. Ajarkan kepada Bilal karena suaranya lebih indah darimu. Ini bukan sekedar perintah teknis loh. Ini adalah sebuah pernyataan bahwa keindahan dan bagaimana cara sebuah pesan itu disampaikan itu benar-benar jadi bagian dari fondasi komunitas mereka. Sayangnya, kedamaian yang lagi susah payah mereka bangun nggak dibiarin bertahan lama. Ancaman yang sangat serius datang dari tempat yang mereka tinggalkan, dari Mekah. Dan ancamannya ini bukan main-main, bener-bener eksplisit dan to the point. Coba bayangin kalian dapat surat kayak gini dari Quraisy. Jangan kalian bangga, kami akan datangi kalian dan kami akan hancurkan kalian dan tanaman kalian di halaman rumah kalian sendiri. Ini udah bukan perselisihan biasa, ini adalah janji pemusnahan. Ancaman ini tentu saja mengubah segalanya. Tiba-tiba, komunitas yang baru tumbuh di Madinah ini sekarang hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Rumah mereka, iman mereka, masa depan mereka, semuanya ada di ujung tanduk. Nah, karena dihadapkan dengan ancaman mau dimusnahkan, ini terjadilah sebuah pergeseran yang fundamental. Dari yang tadinya cuma pasif bertahan, sekarang menjadi pertahanan yang aktif. Inilah momen ketika izin ilahi untuk melawan itu turun. Dan izinnya pun turun dengan alasan yang sangat jelas. Ayat Al-Quran ini bilang, izin berperang itu diberikan kepada mereka yang diperangi karena mereka telah dianiaya. Perhatiin deh kata-katanya, ini bukan izin untuk agresi. Ini adalah hak untuk membela diri setelah bertahun-tahun ditindas dan diusir dari rumah sendiri. Terus, gimana respon mereka? Kerennya, bukan dengan panik, tapi dengan strategi yang cerdas. Ada dua langkah utama. Pertama, mengamankan wilayah dengan membentuk aliansi. Kedua, mengambil inisiatif dengan mengirim patroli untuk memantau pergerakan musuh. Patroli-patroli ini tujuannya banyak banget. Bukan cuma buat unjuk kekuatan ya, tapi juga buat ngumpulin intelligence, bangun aliansi, dan yang paling cerdas, ngasih tekanan ekonomi ke Quraisy. Selain itu, tujuannya juga untuk melindungi kaum muslim yang masih ada di Mekah dan menjamin kebebasan untuk menyebarkan ajaran Islam. Oke, izin udah di tangan, strategi udah jelas, mereka mulai bergerak. Inilah era dimulainya ekspedisi-ekspedisi pertama, langkah-langkah awal untuk menunjukkan bahwa mereka nggak akan tinggal diam. Mereka akan berjuang untuk hak hidup mereka. Sebelum kita lanjut, biar nggak bingung, ada beberapa istilah nih yang perlu kita tahu. Ada Sariyah, itu unit kecil yang nggak dipimpin Nabi. Terus ada Ma'rokah, unit besar juga tanpa Nabi. Dan yang terakhir, Ghazwah, ini unit besar yang dipimpin langsung oleh Nabi. Sederhana kan? Nah, lihat peta ini. Ini dia medan perangnya. Semua pergerakan awal ini berpusat di jalur perdagangan Quraisy. Ini tuh ibaratnya urat nadi ekonominya Mekah. Jadi, dengan mengganggu jalur ini, mereka bisa ngasih tekanan strategis yang efektif banget tanpa harus menyerang kotanya langsung. Salah satu ekspedisi yang paling dramatis itu terjadi di Nahlah.
Jadi ceritanya, ada satu tim kecil, dikasih surat tersegel isinya perintah untuk menyergap kafilah Quraisy. Masalahnya, mereka ketemu targetnya pas di bulan Rajab, bulan suci yang haram untuk berperang. Akhirnya mereka ambil keputusan sulit untuk menyerang, dan ini berujung pada pertumpahan darah pertama yang memicu krisis moral yang dalam. Ini benar-benar dilema moral yang berat banget. Di satu sisi, mereka jelas-jelas melanggar kesucian bulan Rajab, sebuah dosa besar. Tapi di sisi lain, coba kita lihat apa yang udah dilakukan Quraisy bertahun-tahun. Penganiayaan, pengusiran paksa, penindasan. Jadi pertanyaannya, dosa mana yang lebih besar? Jawabannya datang lewat wahyu yang menempatkan segalanya dalam perspektif yang benar. Ayat ini intinya menegaskan, iya, berperang di bulan suci itu salah. Tapi, kejahatan sistematis yang dilakukan Quraisy, mengusir orang dari rumah mereka, menindas keyakinan mereka, itu adalah dosa yang jauh-jauh lebih besar. Penindasan, kata ayat itu, lebih kejam daripada pembunuhan. Insiden Nakhla ini jadi kayak pemicu terakhir gitu. Setelah ini, serangkaian peristiwa mendorong semua pihak ke titik yang nggak bisa balik lagi. Identitas jadi makin tegas, dan garis antara kawan dan lawan sekarang sudah ditarik dengan jelas. Momen simbolis yang paling kuat itu, ya ini, perubahan arah sholat atau kiblat. Awalnya menghadap Baitul Maqdis di Yerusalem, sekarang beralih ke Ka'bah di Mekah. Ini bukan cuma soal ganti arah loh, ini adalah sebuah deklarasi kemandirian spiritual, penegasan sebuah identitas Islam yang unik dan mandiri. Dan garis batasnya itu nggak cuma spiritual, tapi juga jadi sangat personal. Di jantung kota Mekah, terjadi adu mulut yang panas antara pemimpin Quraisy, Abu Jahal, dan seorang pemimpin dari Madinah, Sa'ad bin Mu'adz. Ancaman dibalas ancaman, Abu Jahal mengancam keselamatan Sa'ad. Sa'ad gak gentar, dia balik mengancam akan memblokade jalur ekonomi Quraisy. Dan tahu nggak kapan kejadian ini? Timingnya tuh pas banget buat mancing perang. Konfrontasi panas dan personal ini kejadiannya cuma 3 bulan sebelum meletusnya Perang Badar. Inilah percikan terakhir yang menyalakan apinya. Jadi, kita balik lagi ke titik awal. Identitas spiritual mereka udah kokoh. Garis pertempuran udah ditarik, dan bukan lagi antar ideologi, tapi antar pribadi. Sekarang pertanyaannya adalah, dengan kondisi yang sudah begini panas, apa konflik besar masih bisa dihindari? Atau jalan menuju Badar memang sudah tak terelakkan lagi?